Kenalkan, nama saya Biza Samah dari kelompok 3 dengan NPM 2023-400. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan penduduk. Jadi, berbicara tentang pertumbuhan penduduk itu tidaklah ada habisnya, karena manusia pasti akan bertambah. Dan sebelum saya memulai berbicara lebih jauh lagi, di sini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya penduduk dari suatu tempat dibandingkan dengan jumlah yang sebelumnya. Jadi, pertumbuhan penduduk itu tidak serta-merta bertumbuh dengan sendirinya. Pertumbuhan penduduk itu disebabkan oleh dua faktor. 1. Kelahiran atau fertilitas. Faktor utama dari pertumbuhan penduduk adalah kelahiran. Kelahiran ini membuat suatu pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tinggi. Faktor kelahiran dibagi menjadi dua jenis. 1. Faktor pendukung kelahiran atau pronalitas. Faktor pendukung meningkatnya angka kelahiran biasanya disebabkan karena banyaknya individu yang menikah muda. 2. Faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas. Faktor penghambat angka kelahiran biasanya disebabkan karena adanya keluarga berencana atau KB. 2. Kematian atau mortalitas. Faktor berikutnya adalah kematian yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. 3. Migrasi. Faktor terakhir adalah migrasi, di mana penduduk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan penduduk ini akan selalu bertambah, tak terkecuali di Indonesia, karena di setiap wilayah pasti ada yang mati, migrasi, dan melahirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Laila Sapitri dari kelas 2A non-reguler. Di sini Ulun akan membahas tentang struktur umur dan jenis kelamin. Di sini pentingnya menganalisis struktur umur dan jenis kelamin. Yang pertama untuk perencanaan sumber daya. Jadi di sini informasi membantu kita menentukan kebutuhan dalam pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Nah, yang kedua untuk pertumbuhan ekonomi. Di sini populasi usaha kerja yang besar bisa menjadi pendorong utama ekonomi. Dan yang ketiga kebijakan kesehatan. Data ini sangat penting untuk merancang strategi kesehatan publik. Jadi untuk struktur umur dan jenis kelamin ini sangat berpengaruh kepada tiga tersebut. Nah, habis itu mari kita lihat lebih dekat struktur umur. Jadi struktur umur dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok anak-anak. Itu dimulai dari 0 sampai 14 tahun. Di sini mereka membutuhkan pendidikan, imunisasi, dan nutrisi yang baik. Jadi 0 sampai 14 tahun itu masih pertumbuhan, masih ibaratkannya tuh masih dalam pengawasan kayak pendidikan, kayak imunisasi, kayak anak-anak. Habis itu usia produktif. Usia produktif dimulai dari 15 tahun sampai 64 tahun. Kelompok ini adalah tulang punggung ekonomi. Pentingnya untuk investasi dalam pelatihan dan lapangan kerja. Biasanya di umur seini itu sudah bisa bekerja. Habis itu usia lanjut ini 65 tahun sampai ke atas. Mereka memerlukan layanan kesehatan dan sosial yang lebih intensif. Jadi usia 65 tahun itu biasanya istirahat aja lagi di rumah, kayak semisal butuh perawatan, kayak diperhatikan baik-baik. Habis itu sekarang mari kita lihat struktur jenis kelamin. Nah, biasanya kita lihat perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam populasi. Bayi laki-laki lebih banyak, tapi tingkat kematian mereka lebih tinggi. Nah, sedangkan perempuan cenderung hidup lebih lama. Biasanya kebanyakannya perempuan lebih banyak. Nah, jadi untuk orang tua kebanyakannya perempuan.
Bagaimana cara kita menganalisis komposisi usia dan jenis kelamin? Di sini ada piramida penduduk, grafik yang menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Yang kedua, rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan ini mengukur beban ekonomi penduduk non-produktif terhadap penduduk produktif. Nah, yang ketiga, rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin ini menilai keseimbangan jenis kelamin dalam populasi. Sebagai contoh, mari kita lihat Indonesia. Struktur umur Indonesia masih relatif muda dengan banyak penduduk usia anak-anak dan produktif. Jadi penduduk Indonesia kebanyakannya anak-anak muda. Rasio ketergantungan anak masih tinggi tapi terus menurun. Rasio jenis kelamin cukup seimbang meskipun ada variasi di berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Lukman dengan NPM 2023405. Langsung saja ke pembahasan. Pola distribusi penduduk menggambarkan secara penduduk tersebar di suatu wilayah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti geografi, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks urbanisasi, perkotaan, dan perdesaan memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah urbanisasi. Definisi urbanisasi adalah proses di mana penduduk bermigrasi dari perdesaan ke perkotaan. Faktor-faktor urbanisasi didorong oleh peluang kerja yang lebih baik, fasilitas dan layanan yang lebih lengkap, serta infrastruktur transportasi yang memadai. 2. Perkotaan. Karakteristik penduduk perkotaan cenderung padat dan terpusat di pusat bisnis dan industri. Ciri khas kepadatan penduduk tinggi, keberagaman ekonomi, ketersediaan layanan dan fasilitas yang baik, serta dominasi permukiman vertikal. Karakteristik distribusi penduduk di pedesaan cenderung jarang dan tersebar. Ciri khas kepadatan penduduk rendah, ekonomi agraris dengan mayoritas pekerja di sektor pertanian. Fasilitas dan layanan terbatas serta komunikasi yang erat dan konsumtif. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk, geografi. Kondisi alam seperti pegunungan, sungai, iklim mempengaruhi pola distribusi penduduk. 2. Ekonomi. Ketersediaan pekerjaan dan sumber daya ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan di mana penduduk tinggal. Sosial, budaya. Faktor-faktor seperti tradisi, adat, istiadat, dan profesionsi pribadi memengaruhi pilihan yang tinggi. 3. Sosial, budaya. Faktor-faktor seperti tradisi, adat, istiadat, dan provinsi. 3. Sosial budaya. Faktor-faktor seperti tradisi, adat istiadat, dan preferensi pribadi mempengaruhi pilihan tempat tinggal. 4. Politik. Kebijakan pemerintah terkait urbanisasi perumahan dan pembangunan wilayah yang mempengaruhi distribusi penduduk. Pola distribusi penduduk penting untuk perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listia, NPM 2023404. Di sini saya menjelaskan tentang migrasi, memahami alasan, jenis, dan dampak migrasi manusia baik dalam skala lokal maupun global. Migrasi manusia merupakan fenomena penting yang melibatkan perpindahan individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain. Alasan migrasi yang pertama, ekonomi, mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Sering menjadi alasan utama migrasi. Individu pindah ke tempat dan kesempatan kerja yang lebih baik atau upah yang lebih tinggi. 2. Politik. Konflik perang dan ketidakstabilan politik dalam mendorong orang untuk meninggalkan negara asal mereka demi keamanan. 3. Lingkungan. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kekeringan serta perubahan iklim dapat memaksa orang untuk berimigrasi. 4. Sosial dan budaya. Faktor seperti
orientasi keluarga, pendidikan, dan alasan budaya lainnya. Juga bisa menjadi pendorong imigrasi. 5. Demografis. Pertumbuhan populasi di suatu daerah dapat memicu migrasi ke wilayah dengan populasi yang lebih rendah. Jenis migrasi. Pertama, migrasi internal. Yang kedua, migrasi internasional. Migrasi sukarela. Migrasi paksa. Pertama, migrasi musiman. Dampak migrasi. Skala lokal. 1. Ekonomi. Migrasi dapat memperkuat ekonomi lokal dengan menyediakan tenaga kerja baru dan memunculkan inovasi. Namun juga bisa menimbulkan tekanan pada dasar kerja lokal dan fasilitas umum. 2. Sosial. Migrasi dapat meningkatkan keragaman budaya, tetapi juga bisa menimbulkan ketegangan sosial antara pendatang dan penduduk asli. 3. Urbanisasi. Pertumbuhan populasi di kota-kota besar akibat urbanisasi dapat menyebabkan permasalahan seperti kemacetan, perumahan yang tidak memadai, dan polusi. Skala global. 1. Skala global. Migrasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global dengan mengisi kekosongan tenaga kerja di berbagai sektor dan negara. 2. Remintasi. Pengiriman uang dari migrasi. 2. Remitansi. Pengiriman uang dari migrasi ke keluarga di negara asal dapat mendukung ekonomi negara asal. 3. Demografi. Migrasi dapat membantu mengatasi masalah penuaan. 3. Demografi. Migrasi dapat membantu mengatasi masalah penuaan populasi dan beberapa negara dengan membawa masuk penduduk yang lebih muda. Integrasi dan konflik. Integrasi migran dalam masyarakat baru ini berjalan baik atau menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.